Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia dengan NIM H05230665 dari kelas PGSDC Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan tentang sejarah kebudayaan Mandar. Arti dan asli suku Mandar. Kata Mandar sebenarnya berasal dari kata Sipamandak yang berarti saling menguatkan. Seiring waktu, Sipamandak yang terkesan terlalu panjang akhirnya mengalami pergeseran. Dalam penyebutannya, banyak masyarakat menyebut Sipamandak menjadi Mandar. Berdasarkan penuturan masyarakat Balanipa, salah satu kecamatan yang ada di Pulau Mandar, kata Mandar berarti sungai. Maklum, di Kabupaten Poliwali Mandar memang terdapat banyak sungai, seperti Sungai Balanipa, Tinambung, Campalagian, Mapili, Karama, Lumu, Buding-Buding, Lariang, dan Binuang. Arti bahasa Mandar. Selanjutnya, Mandar berasal dari bahasa Arab, yakni dari fi'il madi, hadara, dan masdar nadran. Kata tersebut akhirnya berubah menjadi Mandar, sesuai penyebutan dalam bentuk masdar mim yang berarti wilayah yang jarang penduduknya. Selanjutnya, Mandar jika dikaitkan dengan bahasa Belanda terdiri dari dua kata, yakni man, orang, dan dar, berani. Penyebutan Mandar sebagai manusia pemberani memang dirasa pas dengan kondisi masyarakat yang sangat gigih dalam memerangi kolonialisme Belanda. Menurut Muhammad Darwis Hamzah, ulama yang lahir dari Pembusuan 12 Desember 1938 atau yang sering disebut sebagai Bapak Intelektual Mandar, menyatakan bahwa kata Mandar berasal dari mandak yang berarti kuat. Pendapat ini senada dengan penyebutan orang Belanda terhadap suku Mandar. Asal mula penyebutan Mandar tidak lain karena keberadaan suku tersebut yang ada di dekat sebuah sungai Mandar. Sungai tersebut bermuara di bekas kerajaan Balanipa. Saharuddin 1985. Kerajaan Mandar. Untuk membahas sejarah suku Mandar, kita harus mengenal Pitu Ulun Nasalu, 7 kerajaan yang ada di hulu sungai, dan Pitu Bakbana Binanga, 7 kerajaan hilir sungai. Bagi mereka, semua orang adalah saudara. Suku Mandar percaya mereka berasal dari satu nenek moyang, yaitu Ulu Sa'dang. Dua kerajaan itu berada dalam satu wilayah kesatuan. Masyarakat memakai istilah Mandar untuk menyebut ikatan persaudaraan antara keduanya. Masyarakat yang tinggal di dalamnya menemukan bentuk persaudaraan yang kuat. Bagi mereka, semua orang adalah saudara. Suku Mandar percaya mereka berasal dari satu nenek moyang, yaitu Ulu Sa'dang. Nenek moyang laki-laki bernama Tokombordiura dan nenek moyang perempuan bernama Toise di Telang. Dalam beberapa kesempatan, mereka juga disebut pemanurun di langit. Pernikahan antara Tokombordiura dan Toise di Telang melahirkan seorang anak bernama Towanuapong atau Tobanua Posisi. Dari sinilah lantas lahir 7 orang anak, namun hanya 5 yang diketahui namanya, yakni Ilandobelua, Lasoketang, Landogutu, Yusuk Sambambang, dan Ipak Dorang. Banyak yang meyakini mereka merupakan cikal bakal lahirnya suku Mandar. Secara persaudaraan, suku Mandar menganggap bahwa mereka masih mempunyai tali persaudaraan dengan suku Toraja, Luwu, Bugis, dan Warakasar. 7 kerajaan yang masuk wilayah Pitu Ulun Nasalu yaitu 1 kerajaan Tabulahan, 2 kerajaan Arawe, 3 kerajaan Mandi, 4 kerajaan Bambang, 5 kerajaan Rantebulahan, 6 kerajaan Matanga, 7 kerajaan Tabang. Selanjutnya 7 kerajaan yang masuk wilayah Pitu Bakbana Binanga. 1 kerajaan Balanipa, 2 kerajaan Binuan, 3 kerajaan Sendana, 4 kerajaan Banggai, 5 kerajaan Pamboan, 6 kerajaan Mamuju, dan 7 kerajaan Tapalang. Proses lahirnya Pitu Ulun Nasalu dan Pitu Bakbana Binanga bermula saat terjadinya persekutuan Apek Banua Kayang yang berarti 4 rumah besar yang meliputi Napo, Samasundu, Masso, dan Todang-Todang. Seiring berjalan waktu, 4 rumah besar itu ingin mendirikan kerajaan. Maka berdirilah kerajaan Balanipa di daerah Mandar dan Imanyumbungi diangkat sebagai raja pertama. Sebutan gelar pimpinan suku Mandar.
Selain menjadi suku yang kaya akan kerajaan, suku Mandar juga terbilang unik dalam pemberian gelar terhadap masing-masing kerajaannya. Perlu diketahui, jika setiap kerajaan mempunyai sebutan masing-masing untuk pimpinannya, yaitu satu, Arayang adalah gelar untuk Raja Balanipa dan Raja Sendana. 2. Maradia adalah gelar untuk Raja Banggai dan Raja Pamboang. 3. Maradika adalah gelar untuk Raja Tapalan dan Raja Mamuju. 4. Arung adalah gelar untuk Raja Binuang. 5. Indolembang adalah gelar untuk Raja Rantebulahan, Raja Matanga, Raja Taban, dan Raja Lambang. 6. Indo Kadanenek adalah gelar untuk Raja Arale. 7. Indolitak adalah gelar untuk Raja Tambulahan. Kerajaan di Mandar berbeda dengan kerajaan lainnya. Ketika banyak kerajaan saling berebut wilayah, maka kerajaan di Mandar saling bekerja sama. Karena sistem pemerintahan mereka yang berada dalam satu kesatuan kerajaan, sehingga meminimalisir adanya perpecahan atau saingan kekuasaan antar kerajaan. Baiklah, itu saja pemutaran materi dari saya tentang sejarah kebudayaan Mandar. Sekian dan terima kasih.